Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sudah di bulan Maret 2024. Saya baru upload lagi. Kemarin belum sempat. Oke, jadi ini ada Lenovo G4030. Video saya sebelumnya ada itu Lenovo G4030 itu ganti keyboard yang kemarin yang sebelumnya rakit ulang, kalau saya tidak salah, habis dibongkar dirakit ulang. Nah, jadi ini kita mau install ulang. Jadi Lenovo ini habis ganti SSD, harddisknya lama rusak, ganti SSD. Untuk ganti SSD nya sangat mudah ya, hanya di bodi bagian belakang itu ada bautnya, dilepas saja, ada penutup covernya, dilepas saja, nanti langsung kelihatan harddisknya. Dan jangan lupa sebelum buka SSD-nya, baterainya dibuka dulu kalau baterainya bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, short atau dan lain-lain. Oke, kita langsung saja nyalakan ini, kemudian tekan F2 untuk masuk ke BIOS-nya. Kita coba cek dulu. Ini belum masuk, kenapa ini? Atau F2 nya ada error, kita juga belum tahu ya. Nih, masih di sini, apa karena Windows saya. Jadi saya dia langsung masuk. Saya belum sempat masuk ke BIOS-nya, tapi langsung masuk. Nanti kita coba ulangin lagi apa pakai FN ya, bisa saja FN F2 ya. Untuk seri Lenovo IdeaPad itu pakainya F2 biasanya ya, atau mungkin FN F2. Sedangkan untuk ThinkPad biasanya pakai F1, biarpun sama-sama Lenovo. Kita coba ulangin, saya sekarang tekannya FN F2. Masuk BIOS atau tidak? Waduh, seperti tadi tidak mau. Karena saya juga mau lihatkan speknya ya, sama daleman BIOS-nya. Kalau hanya install ulangnya mudah saja seperti biasa. Bentar, ini saya perlu, mungkin saya cari keyboard eksternal dulu. Ini akan tetap saya ulang ya sampai masuk ke BIOS lagi. Ini saya sudah ada keyboard eksternalnya. Saya mau pasang dulu. Kita mau sama-sama lihat BIOS-nya ya. Karena yang penting itu di bagian situ, install ulangnya sama saja. Oke, saya tekan F2, coba di keyboardnya, alhamdulillah mau. Jadi keyboard saya itu error. Nah, artinya saya pastiin error karena tidak mau. Tekan FN F2 tidak mau, tekan F2 saja tidak mau. Sedangkan di keyboard eksternal tekan F2 saja tanpa FN bisa. Oke, ini aslinya menggunakan Windows 8 ya. Windows laptop ini asli menggunakan Windows 8. Dan untuk speknya ini Celeron N2840, RAM 4GB. Ini juga sepertinya sudah upgrade ini. RAM-nya mungkin kalau tidak salah hasilnya ini 2GB. Kalau tidak salah ya. Sepertinya karena waktu saya bongkar tadi bukan RAM bawaannya. RAM-nya seperti habis beli sendiri, terus ada segel toko seperti itu. Jadi itu sudah pernah di-upgrade sepertinya. Dan ini bawaannya Windows 8, tapi sekarang mau kita installnya di Windows 10. Kalau nanti terlalu berat, Windows 10-nya lemot, nanti kita ganti lagi ke Windows 8 ya. Nanti biarkan dulu pelanggan ngetes ya. Kalau katanya terlalu lemot ya, nanti kita ganti saja. Oke, jadi sebagai informasinya yang tadi ya, RAM-nya 4GB, prosesor Celeron N2840, kemudian SSD-nya ini 256, dan DVD masih ada ya, kan tidak menggunakan KD. Oke, di bagian ini hanya informasi saja, tidak ada yang perlu dikutak-atik. Kita ke configuration. Nah, ini sudah 2024, ini masih 2019, maka kita ganti sekarang jam 12 malam lewat 43 menit. Ini
ini depan ini bulan dulu, jadi ini bulan 3, sekarang udah tanggal 3 juga 2024 ya. Jangan lupa diganti, nanti kalau lupa ganti tidak masalah sebenarnya, nanti habis restart diganti lagi saja. Kemudian di bagian sini, di bagian security tidak perlu ada yang diotak-atik, di bagian boot saja. Nah ini boot mode legacy support itu artinya bisa MBR, bisa GPT ya harusnya ya. Kemudian untuk boot priority itu legacy first, artinya dia menggunakan yang MBR dulu, tapi biarpun dia menggunakan UEFI nanti juga tetap bisa ya. Sorry. Nah, di bagian boot ini tidak ada yang perlu diganti ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan flash disk atau baru mau buat Windowsnya, kalau mau ikut settingan defaultnya pakai yang MBR saja, tidak usah pakai yang UEFI. Tapi kalau mau tetap pakai yang UEFI juga bisa. Nah, ini flash disk saya belum cek tadi UEFI atau legacy atau MBR ya. Cuman di sini terbaca SanDisknya sepertinya ini MBR. Di sini langsung kita naikkan saja. Ya, kita naikkannya pakai F6 tuh ya. Tulisannya sih di sini Fn plus F6 ya kalau pakai keyboard asli. Kalau pakai keyboard luar ini saya cuma perlu F6. Ini F5 saya turunkan coba SanDisknya. Nah, dia turun kan. F6 dan naik. Oke, saya coba pakai keyboard orinya sebentar. F6. Oh, benar dia ya mau pakai Fn. Tapi tidak berfungsi juga. Jadi pakainya F5 atau F6 untuk keyboard eksternal, untuk keyboard orinya, untuk keyboard bawaannya pakai yang seperti ini Fn plus F5 atau F6. F6 untuk naikkan, F5 untuk turunkan. Nah, kemudian seperti ini urutannya. Yang pertama flash disknya. Ya mungkin kalau pakai SanDisk, kalau Toshiba, Kingston dan lain-lain ya nanti sesuai mereknya saja. Yang nomor 2 itu SSD-nya. Kalau OS mau diinstalnya di SSD maka SSD. Yang ketiga ini andai kata misalnya ada harddisk maka dia harddisk, tapi karena tidak ada ini DVD. Tapi kalau SSD-nya ada 2 misalnya, ya pastikan yang nomor 2 ini pakai SSD yang mau jadikan OS, misalnya satu untuk OS, satu untuk penyimpanan. Jadi diingat-ingat SSD-nya ya. Oke, jadi ini tidak hanya seperti ini saja. Jadi yang dirubah itu hanya di menu boot ini saja. Kemudian configuration ini hanya jam dan tanggal. Ya, itu saja, tidak ada yang lain. Langsung kita coba F10 ya. Kalau di keyboard luar, kalau keyboard asli Fn F10 katanya. Kata yes. Ini sepertinya ada masalah lain ya. Kok dia kedip-kedip seperti tadi. Oke, sudah masuk. Kalau sudah masuk ya sudah seperti biasa saja ya, tidak tidak ada beda dengan install Windows lain. Yang beda hanya di BIOS-nya saja, makanya tadi saya mau pokoknya masuk ke BIOS dulu. Oke, ini kalau ada tampilan seperti ini pilih English saja. Kalau tahu bahasa lain silahkan. Ini juga ganti yang tengahnya saja ke Indonesia. Kalau tahu bahasa lain, ini format jam dan tanggalnya ya. Kalau bahasanya di bagian sini. Kemudian ini metode keyboardnya pakai yang standar US, kita next. Kemudian install now. Dan ini masih kosong ya, harusnya SSD-nya ini masih kosong. Jadi tidak usah takut data hilang. Kalau SSD atau harddisk ada datanya, seperti biasa harus hati-hati ya. Di bagian tertentu dia bagian menghapus partisi itu harus hati-hati. Ini I don't have product key.
save, kita next. Ini yang bawah ya, custom. Nah ini kan masih baru, saya mau buat C nya sekitar 80 GB, saya buat 80.000 ya, biarpun tidak lepas 80 GB, tapi itu cukup untuk OS dan program-program Office ya. Ini sisanya di D, new, apply saja. Balik lagi, jangan lupa ke sini. Kalau di sini di next, nanti dia installnya di D, maka kita ke C di sini. Dan seperti biasa di sini. Jadi ini MBR ya, MBR tuh ciri-cirinya seperti ini, dia ada sistem resolve-nya gabung. Kalau dia GPT ada sistem, terus di bawahnya nanti ada resolve-nya, baru nanti partisi C, D dan selanjutnya. Oke, ini C yang tadi, kita next. Oke, kita tunggu saja ya. Tapi untuk teman-teman ya, untuk laptop ini Celeron N2000 sekian itu sebenarnya lebih maksimal, mungkin prosesornya jalannya di Windows 8 ya, atau Windows 7, jadi dia lebih ringan. Ini saya instalkan Windows 10 karena tuntutan program-program sekarang. Contohnya Office 2021 itu tidak bisa lagi di Windows 7 atau Windows 8 ya, untuk update terbarunya. Kemudian Chrome juga seperti itu, untuk update terbarunya dianya tidak bisa di Windows 7, Windows 8, kalau tidak salah di versi 109 gitu, pas 111 itu terakhir untuk versi Windows 7 atau Windows 8 nya. Jadi untuk versi yang sudah berapa ini, 120-an, versi Chrome nya itu sudah tidak bisa lagi untuk di Windows 7 atau di Windows 8. Tapi kalau tidak terlalu butuh ya bolehlah install pakai Windows 7 atau Windows 8 ya, dia lebih ringan, apalagi tidak mau mengejar program-program sekarang, artinya pemakaian hanya Office saja dan online pun tidak harus update benar, maka pakai saja Windows 7 atau Windows 8 ya. Untuk Celeron seri 2 sekian, Celeron seri 3 sekian juga sama, tapi itu rata-rata sudah diisi pakai Windows 10. Jadi belum saya pernah nyoba, ada rencana nyoba tapi belum ada bahannya ya. Kemarin saya ada Asus X441 Celeron seri 3060 apa itu. Rencananya saya mau coba install Windows 7 atau Windows 8, tapi belum sempat, malah sudah terjual laptopnya. Jadi belum jadi ya. Nanti insya Allah kalau saya punya lagi, saya rencana sih memang saya ngincernya Asus ya, X441 yang RAM 2 GB, X441S biasanya, atau X441N atau M ya, lupa, atau ada yang 2 ada yang 4. Nah, itu mau saya coba install Windows selain Windows 10, karena secara pengalaman ya, X441S itu di RAM-nya hanya 2 GB, kemudian kita udah tambah SSD juga, dia tetap lemot biasanya. Kalau menurut saya ya, dia tetap lemot. Jadi selama ini saya belum pernah lihat yang install Windows selain Windows 10, karena bawaan Windows 10. Jadi mau saya uji coba kan, tapi belum rezeki sekarang. Doakan saja semoga nanti ada ya. Oke, ini sudah 13%, silahkan ditunggu dulu sampai selesai. Ini waktu sudah 14 menit 30 detik.
Oke, lanjut lagi, ini pilih yang Indonesia di yes. Ini US tetap ya, di yes lagi, skip. Ini I don't have internet. Ini sudah 40 menit ya, jadi untuk prosesornya agak lama ternyata. Ini continue with limit setup. Jadi kalau teman-teman mau menghindari dia lemot atau apa, itu sebaiknya Windows 8 atau Windows 7 saja. Ini tidak usah ditekan lagi ya, kalau ditekan lagi nanti dia mau ngulang lagi install. Jadi ini kita ngelanjut. Ini I don't have lagi. Ini continue with limit setup. Ini kasih nama ya, sesuai apa nama selera ya. Saya kasih nama Lenovo karena merek laptopnya Lenovo. Saya next lagi, saya next lagi. Ini save. Nah, ini sebentar lagi masuk desktop. Oke teman-teman, sudah masuk BIOS ya. Sudah masuk ke Windows, ke desktopnya, dan ini butuh waktu sekitar 43 menit 40 detik. Jadi ini
cukup lama ya install ulang sebenarnya, walaupun di video saya yang lain ada yang lebih lama. Ini anggap saja sekitar 40 menit lah, karena tadi kan kita ada bolak-balik tidak masuk ke BIOS. Dan nanti saya coba install tetap saya install program-program sampai selesai, kemudian nanti saya akan terima atau tidak terima informasi dari user, misalnya waduh terlalu berat ini pakai Windows 10 mau dibalikan lagi ke Windows 8 misalnya ya, nanti akan saya lakukan ya. Tapi kalau tidak ada info apapun dari pelanggan, artinya ini sudah cocok di Windows 10 paling tidak untuk beliau. Oke, nanti akan saya lanjutkan untuk install program-programnya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang mau install ulang Windows 10 di laptop Lenovo G4030 ya, seperti ini caranya ya. BIOSnya tadi sudah ada di bagian depan, tinggal disamakan saja. Terus flash disknya saya sarankan pakai yang MBR saja, tapi kalau pakai yang GPT juga bisa, nanti sesuaikan di BIOSnya di menu boot tadi ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.